PHPU BUP 23/2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2024 yang diajukan oleh Roni Imran dan Ramdan Mapale, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2024 nomor urut 1. Memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran SH dan kawan-kawan dan Dr. Hamdan Zulfa SH MH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap satu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara memberi kuasa kepada Laradi Eno SH MH selanjutnya disebut sebagai termohon. Dua Thorik Madanggu SAG MPDI dan Nurjana Hasan Yusuf SIP pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2024 nomor urut 2. Memberi kuasa kepada Febrian Potale SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, duduk perkara dianggap telah diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dalam eksepsi paragraf 3.1 sampai dengan 3.2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan, mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo. Tenggang waktu pengajuan permohonan 3.3 sampai dengan 3.4 dan seterusnya dianggap telah diucapkan, permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan, berkenaan dengan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tersebut, telah ternyata materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, permohonan mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran yang bersifat TSM dengan alasan-alasan dalam kurung selengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa setelah mahkamah mendengar, membaca dan mencermati secara saksama jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, serta memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para pihak, video bukti dan seterusnya dianggap telah dibacakan, bahwa pemohon mendalilkan tidak terpenuhnya syarat pendaftaran calon wakil, syarat formil pendaftaran calon wakil bupati pasangan calon nomor urut 2 karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat di mana ijazah kelulusan paket C milik atas nama Nurjana Hasan Yusuf adalah tidak sah dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara beserta alat bukti termohon pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mencermati dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta bukti yang diajukan terhadap keabsahan ijazah dimaksud, terdapat fakta hukum bahwa Nurjana Hasan Yusuf memiliki ijazah paket C setara sekolah menengah atas. Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2012 dengan nomor ijazah DN PC 015867 bertanggal 4 Agustus tahun 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Tombek Dante, SPD dan MPD, video bukti P14, bukti P7 dan seterusnya. Ijazah paket C tersebut diterbitkan oleh lembaga yang menyelenggarakan ujian yaitu Pusat Kegiatan Belajar PKBM Samratulangi PAL 2 yang beroperasi pada tanggal 7 Februari 2011 sesuai dengan izin operasional nomor 0464/DO dan seterusnya, VD bukti P12, bukti T22, bukti PT12. Selain itu, keabsahan pemilikan ijazah atas nama Nurjana Hasan Yusuf juga diperkuat dengan dokumen sebagai berikut, angka 1 sampai dengan angka 3 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terlebih pada saat tahap pendaftaran pasangan calon, termohon telah melakukan klarifikasi atas dokumen ijazah paket C atas nama Nurjana Hasan Yusuf selaku bakal calon wakil bupati kepada PKBM Samratulangi PAL 2 serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kota Manado pada tanggal 2 September 2024 yang menyatakan benar Nurjana Hasan Yusuf dengan nomor induk siswa 059 pernah belajar dan lulus dari PKBM Samratulangi PAL 2 pada tahun 2012 sebagaimana ijazah nomor DN PC 015867 dan benar ditandatangani oleh Tombek Dante SPD MPD selaku Ketua Dinas Pendidikan Kota Manado, VD bukti T9 dan bukti T10.
Adapun dokumen dimaksud berdasarkan berita acara KPU Kabupaten Gorontalo Utara nomor 243/PL dan seterusnya 2024 tanggal 14 September 2024 tentang penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati Gorontalo Utara tahun 2024 dinyatakan telah memenuhi syarat, sehingga pasangan Torik Modango dan Nurjana Hasan Yusuf ditetapkan oleh termohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Gorontalo Utara dengan nomor urut 2 VD bukti T12, bukti T15, dan bukti T16. Sementara itu, terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu calon wakil bupati Gorontalo Utara nomor urut 2 dimaksud, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah menerima laporan nomor 01/PL/PB dan seterusnya 2025 dan nomor 02/PL/PB Kabupaten dan seterusnya -2025 dengan hasil pemeriksaan laporan tidak memenuhi syarat formil, serta laporan nomor 15/PL/PB Kabupaten -2025 yang kemudian diregister dengan nomor 13/LP/PB Kabupaten -2025 dengan pemberitahuan status laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan, PD bukti T dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah pada saat Nurjana Hasan Yusuf mendaftar sebagai bakal calon wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Gorontalo Utara tahun 2024 menggunakan ijazah paket C yang diterbitkan oleh lembaga yang sah dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, dalil pemohon mengenai pelanggaran syarat formil pendaftaran wakil bupati pasangan calon nomor urut 2 yang tidak memenuhi syarat pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan adanya pelanggaran politik uang yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 secara TSM setidaknya terjadi di 10 wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang berdampak pada kemenangan pasangan calon nomor urut 2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara beserta alat bukti pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan dianggap diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan dan bukti-bukti yang diajukan telah ternyata pemohon hanya mendalilkan terjadinya politik uang di 9 kecamatan wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu Kecamatan Anggrek, Kecamatan Gentumaraya, Kecamatan Tolinggula, Kecamatan Monanu, Kecamatan Kuandang, Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Riau, Kecamatan Atinggola, dan Kecamatan Tomilito. Terhadap beberapa peristiwa dugaan politik uang yaitu pembagian uang dengan arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor 2, pemohon telah membuat beberapa laporan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan atau Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara antara lain sebagai berikut angka 1 sampai dengan 6 dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya terhadap laporan-laporan tersebut, Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya antara lain menyatakan laporan dicabut, tidak memenuhi syarat formil dan terbukti sebagai pelanggaran pemilihan untuk kemudian direkomendasikan kepada Kepolisian Resort Kabupaten Gorontalo Utara dan terlapor telah berstatus sebagai tersangka, tidak bukti dan seterusnya dianggap diucapkan. Hal demikian juga sesuai dengan fakta persidangan pada tanggal 20 Mei 2025, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dalam keterangannya menyatakan bahwa dari 43 laporan dugaan politik uang yang masuk 6 laporan ditindaklanjuti kepada Kepolisian Resort Gorontalo Utara. Video di sela sidang dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap laporan ke pemohon mengenai pelanggaran politik uang secara TSM di Kabupaten Gorontalo Utara, Bawaslu Kabupaten Gorontalo menerima laporan nomor 01 dan seterusnya 2025 tanggal 19 April 2025, video bukti dan seterusnya dianggap diucapkan terkait dengan dugaan politik uang di wilayah Kecamatan Gorontalo Utara di 9 kecamatan dan seterusnya dianggap diucapkan yang kemudian diregister dengan nomor 01 Rek dan seterusnya 2025 tanggal 23 April 2025. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Kabupaten Selanjutnya Bawaslu Provinsi Gorontalo telah mengeluarkan putusan pendahuluan nomor 01 Rek dan seterusnya 2025 tanggal 28 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan laporan ditindaklanjuti dalam sidang pemeriksaan. Pada persidangan tanggal 20 Mei 2025, Mahkamah menemukan fakta bahwa terhadap sidang pemeriksaan tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menjatuhkan putusan 01 Rek dan seterusnya 2025 bertanggal 29 Mei 2025 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan secara TSM, video bukti dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berkenaan dengan perolehan suara pemohon yang turun dari perolehan suara pada pemilihan serentak pada tanggal 27 November 2024 yang menurut pemohon diakibatkan adanya politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 ditemukan fakta terdapat penurunan
terdapat fakta penurunan partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah yang semula 83,46% pemilih menjadi 80,11% pemilih. Penurunan jumlah partisipasi pemilih dimaksud tidak hanya berdampak pada perubahan perolehan suara salah satu pasangan calon saja, dalam hal ini khususnya pasangan calon nomor urut 2, melainkan juga berdampak pada perolehan suara seluruh pasangan calon. Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah telah terjadi pelanggaran berupa tindakan politik uang yang bersifat TSM yang dapat mengaruhi perolehan hasil suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara. Dengan demikian, dalil pemohon mengenai pelanggaran politik uang yang dilakukan pasangan calon nomor 2 secara terstruktur, sistematis dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selain dalil pemohon yang telah dipertimbangkan di atas, pemohon juga menyampaikan dokumen ad informandum melalui surat nomor 111 JP dan seterusnya bertanggal 20 Mei 2025 perihal penyampaian dokumen ad informandum ijazah STTB dan seterusnya SMU Gorontalo tahun 2022 dan daftar riwayat hidup Nurjana Hasan Yusuf SIP dalam pencalonan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2014 dalam perkara PHP Pilbub Gorontalo Utara nomor 320 dan seterusnya 2025 yang diterima Mahkamah pada hari Selasa 20 Mei 2025 pukul 16.05 WIB. Berkenaan dengan dokumen ad informandum beserta lampirannya tersebut merupakan berkas yang diajukan di luar persidangan yang memuat uraian dalil dan bukti tambahan. Sehingga dokumen ad informandum dan lampiran tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagai ad informandum karena sesungguhnya merupakan tambahan uraian dalil yang diajukan oleh pemohon di luar batas waktu pengajuan perbaikan permohonan yang telah ditentukan. Dengan demikian pula halnya terhadap lampiran dokumen ad informandum yang merupakan bukti tambahan tidak dapat dipertimbangkan Mahkamah karena diajukan oleh pemohon setelah sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara selesai. Terlebih uraian dalil pemohon tersebut berkaitan dengan persyaratan administrasi calon wakil bupati nomor urut 2 yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada subparagraf 3.7.1 di atas. Dengan demikian, dokumen ad informandum beserta lampirannya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil pokok permohonan pemohon sehingga Mahkamah berpendapat terhadap pemohon aku tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota di Mahkamah. Terlebih terhadap permohonan aku, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus, oleh karena itu tidak ada relevansi untuk meneruskan permohonan aku pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon. Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon aku, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. 3.10.1 sampai dengan 3.10.3 dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Gorontalo Utara tahun 2024 nomor urut 1. 3.10.4 dan sampai dengan 3.10.6 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Gorontalo Utara tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% kali 73.759 suara sama dengan 1.475 suara. Bahwa perolehan suara pihak terkait pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebanyak 37.985 suara, sedangkan perolehan suara pemohon adalah sebanyak 35.345 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah 2.640 suara atau 3,57% atau lebih dari 1.475 suara. Dengan demikian pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10 2016. 3.11 dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan sudut uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya kuat non, ternyata dalil pokok permohonan pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. 3.13 sampai dengan 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.
Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 bulan Mei tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 bulan Mei tahun 2025 selesai diucapkan pukul 14:23 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi dengan dibantu oleh Nur Lydia Stefani Hikmah sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut dengan pengucapan putusan nomor 321. Putusan nomor 321 garis miring PHPU titik BUB garis datar 23 Romawi garis miring 2025